Masuk angin. Nah, alhamdulillah untuk malam kali ini kita bisa berjalan dan Di sudah dalam nggak ada pada sinyal. masuk. Namun sebelum saya mulai, minta tolong bantuannya untuk di-share ke mitra-mitra di bawahnya ya, di rekan-rekannya. Nyari kemana-mana loh Mas Budi. Wah, Mbak Murni ya. Oke, baik Mbak. Sebelum saya mulai, silakan di absen dulu ya. Saya sambil izin nge-share ke grupnya dulu ya, ke grupnya tim. Nanti kalau ada tim mentor minta tolong bantu share juga ya link ini, kemudian juga Mbak Nisa tolong dibantu ke semua grup info ataupun ada di Telegram nggak apa-apa Mbak Nisa di ini aja dikirimkan biar apa informasi ini tersampaikan juga. Oke, sahabat-sahabat semua, sebelum saya mulai, saya pengen absen dulu ya. Sudah ada drama-drama. Tadinya saya mau video dulu apa langsung ke materi nih? Saya tanya Mbak-mbak semua. Materi Mas, ngantuk. Gimana Mbak? Langsung ke materi aja, udah ngantuk. Materi aja langsung ya dari Mbak Rukaya. Oke. Saya tunggu dari yang lainnya. Saya izin share dulu ke grup ya. Biar apa? Tadi banyak Mas minta tolong diingetin gitu. Saya nge-share dulu ke tim. Baru Kaya udah nge-share ke grup-grupnya Baru Kaya? Balik Mas. Ya, saya bacakan dulu komentar yang sudah banyak. Alhamdulillah ya, sudah banyak saya bacakan paling teratas dulu ya. Nah, buat Mbak minta tolong di mute all dulu ya. Saya izin mute all dulu. Kamu dibimbing kok minum es dulu. Semuanya ya. Pintunya tutup deh biar nggak kena angin. Ya, di sini ada Mbak Murni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Murni sekarang hadir, Mas. Oke, Mbak Murni sudah saya absen ya, Mbak Murni. Levelnya apa nih, Mbak Murni? Pengen boleh tahu gitu. Kemudian juga ada Mbak Nur Halimah. Assalamualaikum. Nur Halimah Tangerang hadir ya. Nah, dari tadi sudah Cikarang pergi ke Tangerang. Insya Allah sudah mulai hadir. Kemudian dari Mbak Siti Nabisa ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kemudian juga ada Mbak Uzi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mbak Fitri Hendriani. Fitri Hendriani agen Tangerang ya. Masya Allah. Tangerang ada 2 tuh ya dari tadi. Mudah-mudahan bisa silaturahmi. Ya, kalau misalkan ada CS, silakan di komentar juga ya, Mbak-mbak semua. Mas, saya CS karena link ini kita dibagi-bagi juga kemana-mana, biar apa mengetahui gitu pembinaan di Al-Hijab ini seperti apa. Nah, buat mbak-mbak yang mempunyai pasukan gitu, Mas, saya itu ada leads gitu. Boleh nggak Mas ikut? Silakan diajak aja ya. Silakan diinfokan juga ke tim yang lainnya. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada Mbak Eka Setianingsih, Mbak Rani, sama Mbak Rohima. Mbak Murni nyari kemana-mana loh Mas Budi. Ya Mbak, tadi saya juga agak sedikit kesal gitu ya, ada gangguan tadi sampai nelpon Mas Dadan selaku ini ya. Mas Dadan ini minta tolong apa wifi-nya gitu. Mana nih yang paling bagus gitu. Malam kali ini saya ada seminar juga gitu. Alhamdulillah sih sudah bisa gitu, udah dikirimkan. DB Bron Cianjur dari Mbak Winda, alhamdulillah sehat teteh. Wah, Cianjur ini orang Sunda ya, tauco. Biasanya salah satunya ciri khasnya adalah cauco ya. Oke, Mas Budi langsung aja ke materi Mas. Oke, kemudian juga ada Mbak Murni, video dulu Mas, bikin semangat. Oke, dari Mbak Murni ya. Ada sudah mulai banyak. Oke, karena saya sendiri ya, Mbak-mbak semua. Coba kalau ada tim mentor, apakah ada mentor Ozi? Atau Mas Firman, kalau saya lihat sih belum masuk ya. Jadi saya admin sendiri juga. Takutnya ini banyak rekan-rekan yang pengen masuk. Mas, video dulu Mas biar makin semangat. Oke, Mbak-mbak karena banyak yang request ya. Insya Allah saya video dulu dan malam kali ini spesial ya akan terkait pembahasan teknik closing gitu. Terampuh buat kantong jadi penuh. Penuh apa Mas? Penuh ATM tentunya. Di dalam ATM tentunya ada isinya juga gitu. Apa rahasianya? Ya kita akan bahas di malam kita kali ini. Oke, karena banyak yang sudah absen, langsung saja kita ke formula yaitu ada video tentunya video ini akan membangkitkan semangat di mana ini juga sering
saya lakukan di pagi hari. Apa sih resepnya Mas Budi biar tetap semangat? Nah, ini salah satunya ada video. Oke, saya coba buka dulu ya. Sudah muncul, Mbak? Oke, masih loading ya. Bapak, wah saya jadi loyo lagi. Sebetulnya bangun pagi, maka saya pastikan yang sangat-sangat berbeda adalah di pagi. Jadi di pagi hari, apa sikap yang harus kita lakukan di pagi hari? Nomor satu, positif di pagi hari dengan rasa syukur dan kata positif, maka akan mengubah semua mood Anda semalaman saat setiap pagi. Ya, jangan Anda lihat handphone dulu, jangan. Ketika main dulu, ya kalau sosmed isinya berita-berita, ya. Ketika Anda bisa adaptif, jadi ketika Anda melakukan olahraga pagi, Anda akan mengubah energi yang sangat bahagia. 20 olahraga itu punya apa? Dan yang kedua, mood itu maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru. Ya, apa sih? Lihat perubahannya dalam hidup Anda. Ya, dan apabila Anda bisa melakukan di lifestyle Anda. Jadi kalau tadi kebiasaan Anda, ini akan di lifestyle Anda atau jadi gaya hidup Anda. Kalau Anda itu sedikit, selain Anda mengalami perubahan fisik yang lebih segar, perubahan fisik yang perilaku. Ya, dari jiwa, ya, Anda akan menjadi lebih positif, lebih semangat, dan yang pasti rezeki Anda akan lebih berlimpah ruah. Demikian 2 tips singkat ini, semoga bermanfaat di bulan suci ini. Kalau Anda sedang merayakan bulan suci Ramadan, ya, dan juga bagi Anda yang sekarang sedang menjalani hari-hari dengan baik, kapanpun, dimanapun, sehingga Anda bisa menjalankan hari-hari dengan sangat maksimal. Baik, ada 2 video di sini, silahkan tonton, jangan lupa kita loncengnya, jangan lupa subscribe, sukses untuk Anda, berbagi pada teman-teman, pasti mendapatkan rezeki dan salam hebat luar biasa. Ya, Mbak itulah salah satu ini ngeheng lagi. Sudah kelihatan, Mbak? Saya mute all dulu ya. Masih ada suara-suara yang aneh, Mbak? Sudah saya mute all ya semuanya, sudah. Nah, untuk ini sudah terlihat dengan jelas belum? Aduh, error di mana? Kan berisik. Oke, masih ada ini ya suara-suara. Saya coba mute dulu. Nah. Nah, oke, kita lanjut ya, Mbak. Mohon maaf, tadi laptopnya seperti ini ya, kena lagi penyakitnya tiba-tiba keluar. Oke, kita langsung sudah muncul di layar handphone Mbak semua. Loading ya, ya. Oke, sedikit loading, belum masuk Mas, belum. Oke, bentar ya, ditunggu aja, semoga ini. Kalau dari saya sih udah keluar ya. Mas Budi nggak apa-apa sampai malam juga, yang penting Sudah, jelas. Mas. Sudah ya, ya Mbak, saya sedikit jelaskan apa sih Mas makna dari semangat pagi itu. Ya dari tadi, jadi saya sedikit jelaskan untuk video yang tadi Mas Chandra jelaskan bahwa kita itu harus melakukan dia tetap semangat gitu setiap harinya. Apa sih yang harus dilakukan? Jadi ketika bangun tidur kita itu harus berdoa. Alhamdulillah bahwa berdoa dan bersyukur gitu ya. Karena alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa bernapas. Nah, selain bersyukur apa aja sih Mas? Nah, selain itu yang dilakukan oleh Mas Chandra adalah langsung bercermin. Ya, Mas itu belum mandi nggak apa-apa, itu langsung bercermin. Ketika bercermin dia ngomong sama dirinya sendiri. Ya Budi, saya ini pasti sukses, yakin sukses dan pasti sukses. Nah, itu yang dilakukan sama Mas Chandra. Jadi di pagi-pagi itu bangun aura positif dalam diri kita. Jangan sampai bad mood mbak-mbak semua itu bisa terkalahkan gitu. Contohnya, kalau misalkan mbak-mbak semua suaranya kurang jelas, ini banyak yang komen. Jelas. Jelas? Apa? Jelas, Mas, jelas. Jelas ya?
Oke, kalau ada yang kurang jelas nanti komentar aja ya. Nah, berarti ini ada di mbak-mbaknya nih ada yang nggak sinyalnya. Nah, kemudian Mas gimana sih caranya biar nggak bad mood gitu di pagi hari? Soalnya gini, menurut penelitian bahwa kalau mbak-mbak di pagi hari sudah dibikin kesel, otomatis seharian itu bisa mbak itu kesel seharian, nggak jelas gitu. Mau marah saya harus marah ke siapa gitu, Mas. Nah, ada yang pernah merasakan itu nggak? Atau misalkan pagi-pagi, Mas, saya itu pagi-pagi gitu bangunin anaknya nggak bangun-bangun, Mas, saya kesel gitu ya, sampai sambil misalkan mau nyuci sampai kegerutu istilahnya kata sundanya ngomong sendiri gitu ya. Nah, itu kan Mbak-mbak pasti kesel ya. Kemudian suami juga belum bangun, misalkan mau bangun sholat subuh, tidurnya mungkin nyenyak gitu karena kelelahan, Mbak-mbak juga kesel. Nah, otomatis ketika pagi hari itu sudah dibuat kesel, saya yakin satu hari pun Mbak-mbak akan kesel. Nah, apakah ada yang merasakan hal seperti itu? Iya Mas, betul banget ya, sering Mas. Nah ya, karena memang apalagi nih, saya ngasih tip buat Mbak-mbak semua, apalagi di hari Senin gitu ya, jangan sampai bad mood Mbak itu kesel. Karena kenapa? Karena hari Senin itu untuk menentukan 1 minggu ke depan. Kok bisa gitu Mas? Ya, jadi kalau misalkan di hari Senin, Mbak-mbak nggak tahu nih saya mau ngapain aja, kemudian saya udah dibuat kesel, otomatis hari ke-1 kayak gitu, hari kedua kayak gitu. Nah, terus caranya gimana, Mas? Caranya harus berdoa, alhamdulillah gitu. Kalau misalkan anak bikin kesel, alhamdulillah ya Allah masih masih istighfar lah istilahnya. Itu biar apa? Biar aura positif itu datang ke tubuh kita. Kalau misalkan kesel, Mbak-mbak bisa dilakukan dengan olahraga pagi gitu ya. Kemudian juga berjemur, itu fungsinya untuk meredakan atau minum dulu. Jadi datangkan aura-aura positif ke dalam diri kita. Jangan sampai bad mood di pagi-pagi itu jangan sampai rusak gitu ya. Oke. Oke, langsung saja Mas. Wah, iya ujian saya pasti di hari Senin Mas, kerjaan numpuk pasti ada aja yang bikin kesel. Nah, ini. Sebenarnya kalau misalkan Mas gimana sih caranya kalau pengen kerjaan gitu numpuk, kemudian gimana cara bagi-baginya terkait kerjaan itu? Biar saya juga dibikin kesel. Nah, sebenarnya itu ada pembahasan khusus ya, Mbak. Jadi di dunia kerja ataupun dunia bisnis, kalau misalkan Mbak pengen menentukan satu hari itu harus ngapain, sebenarnya itu ada. Kalau ada papan tulis, saya tulis-tulis ya. Biasanya itu ada apa hal dilakukan apa untuk menjadi besar, kemudian juga lambat tapi hasilnya besar. Ada juga yang cepat cepat dilakukan dan juga besar hasilnya. Nah, ini sebenarnya ada materi ke sana, tapi yang saya akan bahas tidak ke sana ya. Oke, dari Mbak Suswanti, kalau saya biasanya bangun tidur langsung fokus ngerjain pekerjaan rumah tangga, rumah tanpa pegang HP dulu. Jika sudah selesai baru online. Ya, betul. Nah, bisa di pagi hari Mbak bisa melakukan aktivitas atau menunggu bad mood atau nunggu ini Mbak bisa searching-searching gitu ya atau buka-buka di Google, baca-baca artikel terlebih dahulu. Nah, kemudian kenapa sih Mas kalau misalkan buka-buka artikel karena memang di pagi hari itu paling bagus gitu, di otak kita itu sehat gitu ya. Jadi, Mas, apakah kalau saya lihat-lihat sosmed itu bisa membangkitkan semangat? Ya, tentunya bisa juga, tapi jangan kelamaan gitu ya. Kalau kelamaan nanti yang ada jadi males gitu. Kalau saya lihat HP Mas jualan jualan dulu kadang, nah ya bisa bisa juga ya jualan gini. Nah, pernah nggak? Nah, sekarang kita mulai masuk ya jurus-jurus closing terampuh. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan kenapa sih saya bawakan ini? Karena ini salah satu permintaan dari mbak-mbak semua ya di apa, Mas sekarang itu sudah mulai masuk peak season, masuk banyak-banyak orderan. Kalau saya nggak bisa, apa namanya, kalau misalkan saya closing saya sedikit, wah harus kayak gimana nih Mas? Nah, caranya ini salah satu yang akan saya jelaskan. Oke, pernah nggak Mbak-mbak semua kalau iklan atau bikin status di Facebook atau di IG ada yang bilang atau Mbak bikin status di WA deh, ada nggak yang bilang kayak gini, Mas apakah ada sindiran seperti ini yang dari orang lain ke Mbak-mbak misalkan, "Mbak jangan jualan terus dong, apa sosmed saya menjadi bala atau jadi apa ya namanya, merusak sosmed saya, bentar-bentar jualan." Ada nggak sih yang pernah sindiran-sindiran seperti itu dari orang-orang? Atau rekan kerjanya, rekan rekan yang lainnya, iklannya di WA-nya bisnis terus, jualan terus, ada nggak? Wah, dari Mbak Nur Arifah, pernah Mas. Masya Allah udah ada ya. Kemudian juga ada nggak, Mbak jangan jualan dulu di sosmed dong, nanti akan saya unfollow gitu. Jadi kalau orang itu melihat sosmed Mbak, kesel gitu kan, jadi di unfollow atau di apa batalkan pertemanan gitu.
Alhamdulillah nggak ada Mas ya, malah banyak yang minta dikeluarin yang lain-lain. Alhamdulillah ya. Berarti kalau seperti itu, berarti di sosmednya Mbak-mbak ini sudah apa? Sudah pas gitu dengan targetnya. Nah, di sini saya ada beberapa 3 pola yang bisa Mbak contek atau pakai gitu secara tidak langsung. Gimana sih caranya jualan tapi nggak kelihatan jualan? Ya, ini salah satu kita mulai nih sebelum masuk ke materi. Saya mulai. Jadi ya, silakan Mbak-mbak dicatat dulu, sudah pegang pensilnya atau bukunya? Ada yang bilang story-nya banyak, siapa yang mau lihat? Masya Allah, bagus ya Mbak Amidah. Oke, silakan dipegang bukunya, pensilnya, ya. Di sini ada 3 pola yang bisa dipakai nih sama Mbak-mbak gitu ya. Ini tekniknya cara jualan tapi tanpa kelihatan jualan. Gimana caranya ya Mas Pun? Nah, silakan ditulis dulu ya. Dari Mbak Evi sudah, dari Mbak Rukaya sudah. Oke. Apa aja di sini ada 2 pola ya yang saya praktekkan terutama. Cara yang pertama adalah pola wah ternyata. Silakan ditulis. Pola pertama adalah pola wah ternyata. Maksudnya gimana Mas pola wah ternyata? Jadi kalau misalkan Mbak mau bikin status, mau jualan, pakai pola pertama, pola wah ternyata. Saya kasih contoh, misalkan Mbak jualan ya, jualan makanan atau jualan es gitu ya. Contohnya kayak gini. Wah, ternyata ada makanan ya, es segar tapi rasanya manis semanis kenangan yang sama kayak mantan gitu. Jadi orang itu bikin penasaran ya. Jadi pakai pola pertama yaitu wah. Wah, ternyata ada ya makanan es segar tapi rasanya masih semanis kenangan kayak mantan. Nah, itu pola pertama adalah pola pakai wah. Oke, Mas, share materinya. Nah, ini di Zoom ya, tapi ini saya bahas sebelum ke materi. Jadi pembukaan dulu nih, biar makin penasaran. Jadi Mbak-mbak fokusnya ke pembicara ke ucapan saya ya. Silakan tulis pertama pola wah. Saya kasih contoh, wah ternyata ada makanan es segar tapi rasanya kayak semanis kenangan di mantan. Pola kedua di sini ada pola enggak masuk akal. Nah, kalau yang tadi pola wah dan sekarang pola enggak masuk akal. Sudah ditulis polanya? Kalau sudah silakan komentar. Sudah. Oke, saya ini ya. Sudah ya, pola nggak masuk akal. Contohnya kayak gimana nih Mas? Oke, saya sekarang bahas kalau tadi kayak es atau makanan, sekarang kayak gamis ya. Caranya, pola nggak masuk akal, saya kasih contoh. Wah, nggak masuk akal nih. Masa kemarin open PO dan baru iklan, sekarang udah sold out. Emang Al-Wahjab ini bukan kaleng-kaleng gitu ya. Pernah nggak Mbak bikin status kayak gitu ya? Emang benar Mas, itu mah bukan kaleng-kaleng tapi emang benar gitu ya. Awal itu memang suka aneh gitu ya. Saking anehnya open PO besok udah sold out. Nah, ini kita pakai Kita pakai sistem pola enggak masuk akal. Pelan-pelan Mas, ya. Oke, jadi pola kedua, pola enggak masuk akal. Contohnya, wah, enggak masuk akal. Masa kemarin open PO dan baru iklan sekarang udah sold out aja. Emang Alwa ini bukan kaleng-kaleng gitu. Itu saya kasih contoh ya. Itu contoh di gamis. Kalau misalkan Mbak mau bikin status atau apa, bisa pakai pola ini. Yang kedua adalah kasih contoh juga masih pola enggak masuk akal. Yang keduanya misalkan enggak masuk akal. Masa kemarin saya makan banyak gitu, tapi bebek enggak naik sama sekali. Emang menu diet ini bukan main. Nah, ini kalau misalkan Mbak jualan obat diet, bisa seperti ini. Mas, kalau kecantikan kayak gimana? Nah, Mbak bisa pakai itu. Wah, nggak masuk akal. Saya baru pakai sekali kok wajah udah putih aja. Masya Allah, ini memang nggak kaleng-kaleng ini produknya. Nah, bisa seperti itu. Pelan-pelan Mas dari Mbak Evi. Ulangin Mas sinyal, karena sinyal ya. Yang mana nih Mbak Evi? Pola masuk akal atau pola wah? Saya yang diulangi. Oke, contohnya yang jualan Alwa saja. Oke, Mbak bisa pakai pola nggak masuk akal ya. Pola nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Masa kemarin open PO dan baru iklan sekarang udah sold out aja. Emang Alwa ini bukan kaleng-kaleng. Gitu.
gitu. Atau cara yang lain bisa gitu. Yang masuk akal ya. Sudah ditulis? Sudah ya? Mas, ada lagi nggak cara tips yang lain? Sudah ya. Nah, kemudian buat yang mbak-mbak semua yang kan sekarang itu lagi hat-trick-hat-tricknya di Sunlimit yang terbaru. Apa aja Mas strategi yang harus saya pakai untuk meningkatkan closing? Mbak-mbak kalau yang sudah dilihat di YouTube saya, itu saya sudah buatkan secara tertulis sih sebenarnya. Nah, itu juga bisa dipakai, diterapkan sama mbak-mbak. Misalkan ini fungsinya kalau untuk ini lebih ke teknik jualannya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, Mas ini harganya berapa sih? Nah, Mbak jelaskan coba. Nah, Mbak kalau untuk ini harga ini teknik closing ya, teknik closing bikin customer itu closing dalam waktu 5 menit. Caranya Mbak untuk harga gamisnya harganya itu misalkan 415.000, kemudian untuk bergodnya 150.000. Nah, Mbak bisa jual secara bundling. Harganya itu berapa? Nah, ketika dibanding, Mbak sebutkan, Mbak ketika Mbak beli ini, Mbak mendapatkan free bros gitu. Nah, free bros ini kan di awal sekarang udah ya. Udah wahnya seperti apa? Sekarang brosnya aja 100.000. Nah, Mbak infokan aja, sebutkan harga gamisnya, harga bergonya, kemudian dibanding. Dibanding menjadi berapa, kemudian Mbak infokan, Mbak kalau Mbak belanja seperti ini, Mbak itu juga mendapatkan free to spin atau free bros senilai 100.000 gitu. Kemudian Mbak juga sampaikan promo spesial ini berlaku hanya hari ini Mbak, atau berlaku hanya dari tanggal sekarang sampai tanggal kapan gitu. Misalkan Mbak mengasih waktu 2 hari, karena memang tanggal itu biar Mbak bisa menentukan. Kalau biar greget closingnya, Mbak ini sisa kotanya tinggal sedikit lagi nih. Kira-kira Mbak mau kapan gitu. Promo spesial ini berlaku hanya hari ini saja. Kemudian juga miliki sekarang juga ya Mbak, karena minimal belanja 800k gitu. Jadi diinfokan. Ketika sudah membeli diinfokan itu semua, Mbak infokan juga di akhir. Mbak kalau misalkan transfer hari ini, Mbak bisa gratis cadar atau free ongkir senilai berapa. Jadi Mbak hitung-hitungkan sendiri gitu ya kan. Dari awal sudah ketahuan ya. Mas Budi buat slide. Oke, ini nanti saya coba buat slide ya. Mas Budi, link YouTube-nya di-share di sini Mas Budi. Oke, Mbak Murni ya. Nah, kalau Mbak Murni nanti bisa dicek di rekan-rekan yang lainnya. Oke, kita langsung mulai ke materi jurus pertama. Sebenarnya jurus ini udah pernah saya sampaikan, tapi karena memang banyak request, saya coba edukasi ulang gitu biar Mbak-mbak di sini paham. Oke. Klik jadi saya kayak kurang pola tadi, penjelasannya kurang pola satu ada yang ingat tadi Mbak semua? Kalau pola satu itu pakai pola wah ternyata gitu ya kan video. Ya, betul. Nah, ini sudah banyak dari pakai pola wah ternyata. Maksudnya gimana ini? Wah, ternyata ada ya makanan atau es tapi wah ternyata kalau saya pakai gamis baju Alwa makin pede gitu ya. Memang Alwa ini gitu ya. Jadi bikin kata-kata seperti itu. Itu saya kasih contoh. Maksudnya pola yang terakhir. Nah, kalau yang terakhir itu ada teknik closing ya, Mbak. Itu terkait bikin materi teknik closing untuk bikin kasmis. Nah, itu paling Mbak bisa cek di YouTube saya aja ya, Mbak ini. Wah, jangan bilang apa-apa, Mbak. Kita ke yang kemarin belum diulangi lagi materinya. Nah, ini salah satunya. Biar biar saya bahas satu-satu. Oke. Dari siapa ini yang komentar? Bikin iming-iming dengan gift atau diskon. Nah, ini ya betul nih. Pembahasan pola ketiga itu bisa diiming-iming dengan kata diskon ya. Atau giveaway. Nah, ini sudah ada contoh nih dari Mbak Suswanti. Betul ya, Mbak Suswanti langsung dipraktekkan. Wah, ternyata gamis harga ratusan ribu tapi kacang goreng baru 1 hari produk udah sold out aja. Masya Allah, Alhaji ini memang the best ya, Mak. Nah, itu juga salah satu pakai wah. Ya, jadi Mbak Suswanti ini sudah membuktikan pakai pola wah. Nah, yang keduanya tinggal dicoba nih, Mbak Bisi. Nah, ini juga ada contoh dari Mbak Bisi ya. Wah, ternyata gamis harga ratusan ribu. Wah, tadi Mbak Bisi ya yang buat contoh. Kemudian kalau dari Mbak Suswanti ngasih contoh, wah ternyata setelah pakai kerudung dari Alwaja bisa membuat wajah lebih tirus. Nah, ini bisa juga dipakai dari Mbak Suswanti.
Kalau dari Mbak Rukaya, dari Mbak Bisi, wah ternyata gamis seharga ratusan ribu, tapi kayak kacang goreng baru 1 hari PO udah solot aja. Masya Allah, Al-Wajab ini memang the best. Nah ini salah satu pola wah ya. Belum ada yang buat contoh pola nggak masuk akal nih. Kayaknya lagi pada ngetik. Oke, jurus pertama apa aja sih Mas? Nah ini saya sedikit jurus ya, langsung saja. Oke, jurus pertama adalah temukan hot button. Jadi hot button itu apa sih Mas Budi? Untuk hot button ini membeli sesuatu atau secara garis besar 3 macam hot button ada 3 nih. Yang pertama kebutuhan atau juga problem atau masalah. Button ini maka Mbak tinggal mengarahkan produk Mbak semua ini dengan ke hot buttonnya ya. Bagaimana cara? Dengan Budi, cara maaf, itu Mbak reseller saya ya. di konfir dong. Gimana baru kaya? Reseller saya mau masuk nggak bisa itu. Oke, ya ini saya sendiri. Oke, bentar ya, saya coba di. Oh ini ada iya 17 orang. Oke, karena di sini ini ya jadi nggak ada yang batu admit. Oke, Bunda Mira. Oke, saya admit dulu ya Mbak semua. Oke, Cahya Budi. Saya jadiin. Oke ya, siap. Nah ini sudah ada ya 17 orang yang baru masuk, sudah masuk semuanya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, cara menemukan hot buttonnya dengan cara apa? Dengan cara mancing-mancing pertanyaan. Mbak bisa pertanyaan ini ke rekannya atau Mas, caranya bisa nanya dulu ke tetangga. Apa aja sih Mas yang ditanyakan? Mbak bisa survei gitu ya ke tetangga gitu atau ke teman-teman yang ada. Caranya yang pertama apa sih yang paling diinginkan sama customer? Jadi Mbak tuh tanya dulu, Mbak kalau boleh tahu nih apa sih Mbak yang diinginkan gitu. Yang keduanya apa yang paling ditakutkan? Yang keempat, impian customer yang dibantu ingin diwujudkan itu apa? Kemudian juga apa kebutuhan customer yang ingin kita penuhi gitu. Mas saya pengennya ini, Mas saya pengen gamisnya seperti ini, Mas saya pengen bergonya itu seperti ini. Nah ini salah satu yang sudah kita terapkan pakai hot button ini. Kemarin sudah banyak yang bertanya, Mas Budi, saya pengen di bergonya ini ada 2 ya, 2 model, ada pasmina, kemudian juga ada bergo ciri khas alwa. Nah itu sudah kita pakai. Itu hasilnya dari mana? Itu hasilnya dari hasil penelitian ini dari Mbak semua gitu ya. Jadi Mbak juga bisa pakai trik-trik ini. Oke, masih ada yang masuk lagi. Nah, saya coba ini ya. Hanya menemukan hot button itu apa aja sih, Mas? Oke, Mbak saya izin sambil advent juga ya di HP satu lagi. Nah, contoh mobil, maka untuk menemukan hot button-nya Mbak bisa memulai dengan dengan pertanyaan, saya kalau boleh tahu nih ya Mbak, kalau gitu. Misalkan customer Anda menjawab saya ingin mobil ini lebih irit, Mas. Kemudian dan macam yang perlu Mbak lakukan. Yang perlu Mbak lakukan adalah tinggal menunjukkan mobil yang sesuai dengan kebutuhan customer yang tersebut gitu. Tahu nih Mbak kalau pengen punya gamis seperti apa sih Mbak gitu. Oh iya Mas, saya itu kalau pengen punya gamis itu satu gamisnya itu misalkan ada dua warna gitu, antara variasi karena saya itu nggak suka beberapa banyak warna. Mas, karena itu saya pengen bisa nggak Mas dibuatkan 2 model di bergonya. Kemudian Mas, boleh nggak satu bergo itu 2 ukuran. Nah ini ini sudah dipakai sama Alwa juga. Nah, ini. Jadi Mas kok sekarang bergo anak aja sampai 3 sih Mas? Itu karena kenapa? Mas Budi, ini customer saya banyak yang tanya Mas, kok bergo anaknya boleh enggak Mas dibikin 3 ukuran? Agak pendek gitu. Gimana caranya Mas? Coba minta tolong ukurannya kayak gini. Nah, ada juga yang seperti Mbak menyampaikan itu, saya juga langsung menyampaikan, Mas Asep, Mas Ade, ini nih ada masukan dari mitra. Dari mitra sendiri untuk bergo anaknya pengen di 3 size. Bisa enggak Mas? Nah, dari Mas Asep sama Mas Ade itu survei juga. Banyak permintaan dari customer kita atau mitra-mitra kita bergonya pengen ada 3 ukuran. Dan alhamdulillah itu terrealisasikan. Tentunya ini Mas itu apa berfungsi ke penjual. Kalau ada hal-hal yang baru bisa di-inbox. Nah, sip. Contohnya Mas Bud. Contohnya Mas Bud ya, arti dari komunikasi ini terletak pada respon yang atau kalimat, bahkan tidak hanya kata-kata verbal, melainkan non-verbal gitu, alias gerakan tubuh dengan cara berbeda-beda, tergantung merek contoh gitu ya. Dalam penjualan, seringkali penolakan terjadi karena penjualan itu sendiri. Contoh, misalkan Mbak pergi ke toko. Tokonya itu agak juga, boleh tahu ini harganya berapa? Harganya 350 Mbak. Ini warnanya ada apa aja ya Mbak? Misalkan situ dari mimik wajahnya aja itu kayak nggak mengenakan gitu ya. Nggak, misalkan Mbak ke toko emas, rata-rata kayak gitu tuh. Harganya berapa? Kayak dari penjualan ini seringkali penolakan karena si penjualnya sendiri. Jadi kalau Mbak bisa balas gitu dengan kata-kata emotikon. Mas saya kan orangnya bisa dilakukan dengan cara bisa pakai emotikon gitu biar
assalamualaikum gitu, kayak tertawa kemudian tangannya seperti ini, itu tujuannya apa? Itu untuk gitu dilihatnya, kayak ada tersenyum sendiri. Nah itu yang sudah kita lakukan. Wah ini wah 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 ya. Oke, jadi semua pola wah dan pola nggak masuk akal. Mas nggak ada PPT-nya, cuman layar hitam apa di sinyalku? Yang lain Ada. ada ya. Oke, berarti Mbak Nani, mohon maaf, berarti ini di sinyalnya Mbak Nani deh. Nah, Mbak itu banyak yang ngasih contoh, silakan Mbak nih ya. Nih, Winda tuh, kemudian juga kayak pola wah atau pola langsung Mbak tidak ngetiknya ya, itu mah bukan teknik-teknik lagi gitu. Jadi kita mau closing ya harus posting. Ya, ini sedikit berikutnya. Mas, jurus pertama minta diulang dong. Tadi Mbak Lanjar besok pagi langsung dipakai Mbak. Udah sekitar kita langsung mulai. Nah, Mbak kalau ada yang telat 5 menit ya, 3 menit 3 detik ya, Mbak Neng, biar bisa langsung di screenshot. Nah, kenapa beberapa orang itu harus tanyakan, kenapa sih orang itu harus membeli gitu ya. Nah, misal survei dari pelanggan-pelanggan kami gitu atau pelanggan-pelanggan saya, kenapa mereka tertarik karena apanya ya, Mbak? Biasanya kalau Allah itu punya pelanggan setia gitu. Nah, Mbak itu bisa ditanya, Mbak kalau Mbak beli gamis di modelnya, Mbak bisa tanyakan. Nah, ini salah satu contohkan yaitu di mobil ya. Nah, misalkan harganya termurah jika ada ini, buat penelitian ini ada yang penelitian ini sebesar dan garansinya baru. Jika ada kerusakan atau cacat, produksi dalam 1 bulan, dulu di sini sudah ada 10 orang. Kalau aplikasi yang di-upload software seumur hidup 15%. Kemudian juga ini juga bisa diterapkan gitu ya. Ini maksudnya juta. Nah, ini berhubungan ke materi yang tadi yang di awal. Kalau misalkan Mbak beli cadar atau gratis ongkir senilai, bisanya delivery khusus area Surabaya dan Mas, kalau misalkan di daerah misalkan khusus daerah Bogor, Mbak mendapatkan gratis, bisa memperhitungkan, dan ini rata-rata ini sudah ada 5% gitu. Suaranya hilang Mas. Apakah hilang? Enggak Mas, kurang bisa teknik ya, mau mainkan di diskon atau berapa gitu. Jadi dari Mbaknya sendiri ini yang jurus keempat itu adalah kata ruhi juga nih. Contohnya karena pada dasarnya otak mengulang beberapa kata enggak atau tidak, pertanyaannya pelajarin enggak, maka pembeli kemungkinan besar akan menjawab langsung pertanyaan tersebut, itu mengarahkan pembeli untuk bilang, diarahkanlah pemikiran pembeli untuk berujung kata iya. Jadi dia itu nggak bilang iya, nggak bilang enggak gitu. Jadi Mbak mau yang warna merah mis awalnya ya. Mbak ini kan sendiri suka yang warna apa ya? Oh, saya kata Mbak itu juga mempengaruhi. Jadi biasakan. Oke, udah banyaknya semua. Mbak Merika ya, kemudian juga ada. Oke, kalau bisa. Oke, harus bisa ya. Dilatih, tapi harus ya, atau kasih 2 pilihan. Mbak ini atau sekarang ya. Ini kalau misalkan bahas-bahas transfer, ya. Oke. Contoh juga kata Mbak sering memakai hijab saat keluar rumah. Iya sih, lebih adem gitu. Cocok banget dipakai dengan hijab, Bu. Ibu mau punya toko nih. Misalkan, Mas saya boleh coba dulu nggak? Oh boleh. Pasti itu kalau dipakai kerudungnya adem ya, Bu. Pahami ya, atau pakai teknik. Kemudian juga buat keluarga, buat anak saya, oh gitu. Mau yang metik atau hanya warna apa? Warna hitam atau warna marun? Pernah tanyakan, Mas kalau ke gamis gimana caranya? Gitu ya. Apa di Sarimbit ini kira-kira berapa ya? Misalkan tanyakan dulu. Mbak kalau boleh tahu nih, oh buat keluarga. Kalau buat keluarga nih Kak ada berapa? Oh untuk 4 orang misalkan. Nah kalau boleh tahu hijau, oh suka warna yang hijau. Nah si orang itu warna merah, Mbak udah respon gitu. Jangan sampai kata-kata itu berakhir di Mbaknya sendiri gitu. Jadi harus ajukan pertanyaan. Oke, bisa di ini ya. Kemudian juga Mbak Ajija. Kemudian selanjutnya pertanyaan dengan pertanyaan, karena seringkali saat kita, nah itu pertanyaan negatif, jangan hentikan pertanyaan tadi ya. Kalau akan menciptakan peluang akan gagal closing. Dengan pertanyaan berkualitas, pertanyaan. Wah, misalkan ada yang cara balasnya, Mbak, otomatis kalau dijawab seperti itu udah pasti gagal closing. Mbak harus melakukan dengan cara seperti ini. Iya Bu, bandingkan dengan produk apa ya? Ibu memang mahal karena kualitasnya kami. Oh, pasti ini. Jadi ketika menjelaskan harganya, ya Bu memang mahal segini harganya dari pusatnya sendiri, Mbak bisa pakai kata-kata yang di bawah gitu ya. Iya Bu memang mahal, sampai menggunakan gamis dewasa dengan gamis anak. Oh di brand Bu memang mahal kualitas atau kualitasnya. Saya enggak. Kalau misalkan baiknya saya ditanya, Mas, saya kayak gitu. Terus kayak gimana cara seperti ini? Gimana Mas Bud? Ya. Baik Pak, untuk suatu saat Bapak akan membutuhkannya atau sebelumnya atau Bapak apa adem apa Bapak atau saudara Bapak yang membutuhkan produk ini. Misalkan gamis gitu ya, rutinan. Nah, coba bisa diimpa juga, jadi harus ada jalan keluarnya. Oke, masih ada yang kita pakai harus, contohnya untuk closing, menghitung dengan kalkulator dan mencoret harga. Mbak bisa bergaya seolah-olah memberikan harga yang paling bagus
sembari atau memegang kalkulator dan berpikir, saya kasih diskon deh 35%, jadi harganya kakaknya. Jadi memberikan contohnya pakai jam ya. Kan di kertas harga awalnya berapa, dipakai harga awal di mana. Nah ini ngomong, nah ini pakai harga coret. Paket banding juga ada. Misalkan beli baju, misalkan untuk 99, ada juga untuk pembelian 9. Ada yang pakai paket banding, harga coretnya jadi berapa dan harganya apa. Nah, jadi orang-orang itu akan lebih juga udah trik yang itu. Nah, tua saya ini seorang penjual jus. Mertuanya kalau suka bingung jualannya. Enggak, suara berapa ini? Saya izin on dulu ya. Udah ya, nggak ada suara-suara aneh lagi. Nah, Mas Budi pernah pakai ya. Jadi bapak saya itu jualan alpukat gitu ya. Alpukatnya itu ada yang besar, ada yang kecil, tapi harganya sama gitu. Saya tanya, Pak, coba dipisahkan yang besar sama yang kecil. Nah, bisa juga bapak bisa pakai. Jadi kalau misalkan ada yang nawar nih, bisa ditanya harganya yang alpukat ini. Saya kasih contoh alpukat ya. Alpukat yang besar ini harganya itu ditinggikan, yaitu 25.000 per kilo. Ada yang satunya lagi 15 per kilo. Jadi kalau misalkan ada yang menanya, Mbak, Kak, ini berapa harganya, Pak? Oh, kalau yang ini harganya 15.000, Mbak. Kalau yang ini harganya 25.000. Wah, itu kemahalan. Mbak mau nyarinya yang berapa? Oh, saya yang agak murah. Ya udah, Mbak, kalau misalkan Mbak bisa pakai beli yang ini harganya 15.000. Oh, saya pengennya yang besar, Mas. Boleh Kak, kalau misalkan Mbak pengen beli yang besar, yang sekilo 25, Mbak kalau misalkan beli 2 kilo, saya kasih deh 40.000. Dan alhamdulillah itu closing, Mas, ujungnya. Alhamdulillah closing. Jadi ini udah saya praktekkan juga gitu. Nah, Mbak juga bisa pakai paket bundling terutama ya. Karena kenapa? Karena di Sarimit yang sekarang itu kan Sarimit keluarga. Jadi Mbak bisa dipakai trik-trik bundling. Nah, salah satu, biar Mbak tahu nih, saya ini juga salah satu pakai Sarimit Sarimit Firdausa nih. Ini enak, Mas, adem nggak? Ya, saya adem ya pakainya. Saya juga pengen merasakan nih. Sebelum saya informasikan jualan saya kepada customer, saya juga pengen merasakannya sendiri. Ini saya pakai produk Firdausa, alhamdulillah adem ya. Nah, bisa kelihatan elegannya. Dikit memberikan review produk ya. Nah, ini salah satu produk Firdausa yang real dipakai. Oke, lanjut Mas Bud, siap ya. Oke, kita lanjut. Dengan posting dengan kata seorang saya, ajaklah pembeli untuk gimana caranya, misalkan gimana Mbak, kalau gitu kenapa gitu ya. Kemudian ada yang main ke toko gitu ya. Oh Mbak, kalau misalkan ukuran M gitu ya, oh bagus ya, tapi coba deh. Nah, Mbak coba tanyakan, merasakan gitu gimana, cocok enggak dengan Mbaknya, gitu. Kasih ruangan. Ketika sudah masuk, pakai kalimat-kalimat yang tadi ya. Kalau misalkan menggunakan kata apalagi orang lainnya untuk bisa di 150.000 150 orang ini ada kesekian, kalau bisa pakai Oki Setiana Dewi aja udah pakai Bapak itu. Bisa pakai hal-hal seperti itu. Kemudian ini adalah lupa, nggak ada salahnya untuk coba atau cocok. Nah, seperti saya bilang tadi, lihat dulu gitu. Dan ada yang cocok gitu. Ketika dipegang gitu, silakan pakai. Biar kakak bisa. Karena pikiran prospek akan terang. Jadi kita itu harus membangun kedekatan kepada pasar. Boleh nggak ya kalau ada yang minta PPT? Sini ada apa sih yang nggak suka dipuji, bahkan selama pujian atau ingin diperhatikan oleh orang lain. So, pujilah customer muji, maka semakin besar kesempatan. Pernah membeli, misalkan saya kasih contoh ya, saya pernah membeli jas seharga 800. Sales memintanya saya untuk mencoba sebuah jas, dan saat itu niat saya hanya sekedar melihat di salesnya, wah Mbak terlihat sangat keren ya dengan jas ini. Apa pekerjaan ya Pak, pekerjaan Bapak hebat membeli jas seperti ini. Audiens Bapak pasti terpakai penampilannya terbaik untuk itu. Kemudian juga ada yang bilang, ya itu harus memuji gitu orang-orang, karena orang itu kalau semua pujian di sini untuk dipraktekkan, untuk dicoba dulu, kemudian ketika sudah dicoba, saya pernah praktek gitu di jualan alpukat tadi, kan ada yang kecil ada yang besar. Nah, yang kecil ini Mbak, ini rasanya juga manis. Ini kan Mbak bisa coba dulu nih biar memastikan alpukatnya ini berkualitas. Boleh katanya madu gitu ya, bukan madu, manis. Akhirnya ketika dia sudah mencoba, dan orang itu untuk enggak ini Mbak bisa pakai gitu, pakai trik ini. Wah, alhamdulillah ya Mbak, ketika tahu Mbak kayaknya cocok kayak pengajian, emang Mbak suka ikut Kak, misalkan pakai gamis gitu. Nah, itu bisa. Kemudian ada juga sangat ingin dipahami. Gimana caranya berempati terhadap customer Mbak? Jika Mbak bisa jadi secara otomatis. Contohnya Mas Bud. Oke, saya kasih contoh. Saya masalah yang sama. Beruntungnya saya kenal produk dalam sekejap. Produk ini cocok Pak buat Bapak, mungkin akan cocok. Berpikir bahwa nggak ada gunanya pakai asuransi. Nah, ini salah satu contoh yang kedua asuransi gitu ya. Jadi orang itu agak masih asuransi ini dijelaskan dan sebagainya. Kita sudah semua, masih banyak nih. Silakan yang bilang 6 ya. Wah, ini kayaknya Mbak Murni, Masya Allah, cuma satu orang nih. Lanjut, yang selalu hadir nih. Lanjut, kemudian banyak gaskeun Mas pada lanjut. Oke, Masya Allah.
ketinggalan gara-gara Mas. Lanjut ya, banyak loh. Udah ada 30 orang yang akan ada tanyakan biar Mbak Bajing sampai langsung dipraktikkan sama Mbak, kayak itu Mbak harus dipraktikkan. Iya, itu perbandingan membeli sesuatu perbandingan terlebih dahulu. Baik itu dari segi harga, hal konsumen dengan membandingkan produk Mbak dengan produk. Ada beli 3 penawaran yang Mbak jual, kita bahas. Dan di sini adalah produk ini awalnya nggak laku kalau saya yang membandingkan misal produk Y dan produk Z lebih murah, sedangkan produk Mbak yakin kan. Jadi contohnya Pak, produk yang ini harganya lebih bagus, kalau produk X ini harganya lumayan terjangkau Pak, lebih murah dari produk Y. Z harganya murah banget, tapi ya Pak kalau kualitasnya yang mana, ini sudah saya kasih. Mas, kalau yang saya gimana Mas? Nah, Mbak kan bisa ada gamis gitu ya, kan ada di atas 200-an kayak kemarin. Nah, itu juga Mbak nanti harganya sekian nih, harganya 399. Nah, untuk non-setnya harganya 299.000. Ada juga gamis set ini harganya 3 perbandingan. Jadi ada 3 perbandingan ya. Jadi ada harga tertinggi. Berdasarkan pengalaman, kebanyakan orang itu akan memilih produk Y ya, harga yang terjangkau. Jadi Mbak, kalau misalkan ada 3 model, dari ada harga set, harga non set gitu ya. Nah, itu kan ada beberapa juga yang perbedaan-perbedaan. Oke, Mbak, saya izin minum dulu ya. Tetap semangat Mbak. Oh, semangat, bilang semangat komentar ya. Semangat Mas yang komen yang ingat semangat dari Om DKM Ida Siti Roh, insyaallah ya. Ini malam-malam gitu ya. Bahasnya yang ginian lagi. Masih semangat ya. Oke. Kelas udah jalan 12. Untuk kemudian banget, wah udah bahas teknik. Bener banget, kemudian semangat 45 ya. Nih, 11 nih. Udah kita lanjut. Udah Mas, berdasarkan ini ada postingan-postingan yang bermunculan kepada Bapak semua, amin ya. Nah, beli itu cenderung seringkali suka menunda-nunda. Yang mau dulu lah, kemudian juga banyak yang lain belum gajian nih tanggal tua gitu. Baru dan juga ada tugas Mbak adalah menciptakan perasaan darurat atau pepet gitu ya. Jika dia masih menunda, maka akan ada kerugian besar atau akan ada kenaikan harga. Promo tertentu, misalkan Mbak menjual di stoknya sendiri gitu ya. Contohnya seperti ini, silahkan di screenshot juga. Besok akan ada kenaikan Pak, setelah itu produk akan datang 2 bulan lagi. Harusnya kalau beli sekarang itu diskon 20% untuk pembelian hari mau buy one get one gitu. Nah, ini menyangkut ke pembicaraan ke materi yang kenaikan dulu. Mas, Mbak Suswanti tanya ya. Saya tuh sering ditanya harganya itu mahal. Ditanya harganya mahal, ada nggak? Ada, Mas gimana caranya ya ketika ada yang bilang ada Mas, sering. Banyak ya, Masya Allah. Mbak Nur, Mbak Heri juga, Mbak Heri Indri. Caranya, nah ini nggak ada di slide ya, harganya mahal. Mbak bisa ditanya, kira-kira harganya mahal begini. Jadi kalau misalkan ditanya, harganya mahal Mas, biasanya kalau nggak ada lagi gitu ya. Apalagi yang awam baru beli, baik kualitas. Nah ini akan saya jawab, harganya mahal amat. Mas, mehong harganya. Mehong sekali gitu ya kalau Mbak. Nah, terus seperti ini bikin ya. Mana yang lebih penting Mbak, bayar harga mahal? Sekali lagi Mbak bisa tulis ya, kalau ada yang jawab harganya mahal. Atau produk terbaik. Nah, ini juga ada dari Mbak Nur Arifah, sesuai kualitas. Betul. Maaf ya Mbak, kalau boleh tahu nih, justru karena kejar kan nih Mbak, kalau harganya mahal. Bahas bilang harganya mahal, langsung dibalas Mbak, langsung bahas seperti itu. Atau misalkan kalau saya bisa kasih harga dia, mahal Mas, boleh Kak, ini saya kasih diskon. Kalau boleh tahu Bapak, udah Mas, udah dipakai tripnya barusan Pak Neng lagi. Nah, silakan Mbak ditulis ya. Ini salah satu tips mana yang lebih penting, bayar harga mahal atau kualitas terbaik. Silakan catat. Karena apa? Bayar mahal harganya atau karena dapat produk yang terbaik. Oke, silakan ya. O-nya tanya suaminya dulu. Banyak yang nanya-nanya. Banyak ya pertanyaan-pertanyaan. Ulangi Mas ya. Oke, siap. Kalau ada yang bilang lebih murah di toko sebelah, misalkan. Kalau misalkan ditanya, jawabnya gimana? Nah, jadi cara jawabnya, nah justru itu Mbak kekhawatiran saya, kualitas yang sama di toko sebelah itu lebih murah. Nah, Mbak Ida bisa jawab siap. Nih, toko sebelah gimana itu? Mbak jawab. Nah, justru itu Mbak nggak curiga. Kenapa dengan kualitas yang sama ini ya, Mbak Ida? Gimana Mas Bur? Ulang lagi. Waktu siap. Kekhawatiran saya kualitasnya sama. Tapi apakah Mbak nggak curiga kualitas yang sama? Sudah jelas Mbak Ida? Jelas Mas. Kemudian juga jawab yang tadi bisa juga dipakai kayak penjual online ya, jamnya nggak jamin ya Mbak bisa di pilihan. Yakin Mbak di toko sebelah itu lebih murah. Itu lebih murah kalau ada apa-apa itu bukan saran saya, seperti Mbak bisa mengatakan saya. Ya, kita bisa tanyakan seperti itu ya. Sama awak kok harganya lebih murah. Yang banyak terjadi melihat foto gambar Alwa, apa saya chat ya, Bu dapat
dapat 4 gitu, kok murah banget, saya ya Allah hujam, kok Mbak murah banget gitu. Akhirnya saya diblok. Murah, Mbak, mohon maaf nih, kalau harga awal ini premium nih Mbak. Jangan salahkan nanti kalau Mbak kena tipu. Mbak jelaskan aja. Karena kalau di awal ya, Mbak Ida sudah jelas ya. Berapa Mas kalau ditanya? Udah ditulis tadi atas namakan Mbak Dewi ya, penipuan ya. Udah misalkan memang Mbak dari segi mananya produk kami itu soal Mas suami ya. Itu gimana caranya Mas Bun? Ada yang tanya suami dulu saya ya, gimana Mas? Mau saya tanyakan dulu ya Kak, gimana? Pernah ada yang nanya kayak gitu? Nah, kalau misalkan ada ya, berarti semuanya merasakan ya. Pas banget ya materi kali ini untuk ya, Mas saya tanya suami dulu. Saya tanyakan bisa jawab seperti ini. Silakan dicatat penting. Kapan saya bisa daftar kabar terbaru dari Mbak? Jadi Mbak soal ditanya hidup suami itu lebih penting. Kira-kira dari Mbak dapat kabar dari suami. Silakan ditulis. Silakan Mbak hidup suami itu lebih penting. Kira-kira saya bisa sudah ditulis ibu-ibu? Sudah Mas. Ya. Kira-kira untuk Mbak tanya suami dulu, apa bilang ke suami? Hanya saja saya gitu ya. Karena nanti produknya Mbak juga bisa mengamankannya. Jadi Mbak tanyakan ke suaminya karena memang beban terbaru dikit lagi. Nah, beri ACC-nya hutan. Oke. Kalau misalkan ini materi CS Ninja, Mbak pasti ada nih bisa pakai materi yang dari Mas Asep. Mau lanjut apa gimana, Mbak? Silakan di komentar. Masya Allah ya, masih Mas ya, Mbak Martini, Mbak Evi, nih jangan kayak radio Mbak Suswanti. Lanjut Pak, langsung pada komentar nih, lanjut CS Ninja. Di mana nih Mbak Ida yang nggak kecatatnya? Dari Mbak Heri, saya tanya nih dari Mbak Murti, mau sampai jam berapa nih materinya? Lanjut Mas, sampai tuntas. Mbak Lanjar Lampung pengen lanjut tapi saya sampai jam 10 deh ya. Waduh, kelamaan juga Mas, ya udah Mas ya. Waduh, kelarnya nggak nanggung-nanggung Mas Budi. Lanjut stay terus. Yang bagian wah masa sih nggak segitunya ke bawah. Wah ya. Oke, kan lanjut ya Mbak-mbak semua. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada pagi kuliah, malam kuliah, semoga berkhususnya. Karena kenapa? Karena kalau saya lihat kan saya pernah dikasih tahu sama Mas Eko. Kalau mau tidur nih ya, owner kita gitu. Ya, kali itu saya atau setelah maghrib saya ngaji dulu sampai jam 8, habis itu belajar sampai jam 1, habis itu tidur. Bangun lagi sholat tahajud. Tidur doakan nih semoga Mbak Lanja juga sukses ya, gitu ya. Jadi kuliahnya dapat beruntung gitu ya, dapat dari dosen gitu. Mbak-mbak semua yang ikut perkuliahan malam kali ini sukseskan juga gitu. Orang tua juga perlu mendapat. Kita lanjut ya. Kata atau gerakan secara otomatis, secara informasi. Sekarang kata apa yang paling Mbak ingin dengar dari kata saya beli sekarang, Mas Bun? Kalau disingkat jadi ulanglah kata-kata beli sekarang sebanyak mungkin dalam presentasi istilah subliminal atau message customer itu adalah dia sadari adalah hubungkan dengan teknik sense of emergency. Oke. ACC dulu. Saya sangat mengerti Bu, bergabung tahu nih Bu, kalau beli sekarang atau enggak mendapatkan diskon sebesar yang hanya harga kembali normal Bu. Orang-orang juga banyak kan diskon ini Bu. Kalau saya di posisi Ibu juga saya akan beli sekarang. Gimana screenshot nih, Mbak? Atau perhatikan ada 7 kata beli sekarang yang kita sudah detik saja. Mbak sudah bisa di kata sekarang, maka dia pun akan ulangi kata sekarang. Aman ya. Oke, setelah 14 ya. Selanjutnya ini adalah teknik negarawan di Amerika, salah satu diplomat yakni menjamin ini ada pada tahun 7A keputusan. Nah, apa aja sih mengambil keputusan ini? Ambil serta kemudian garis kom. Silakan kita praktekkan aja, Mbak langsung. Ini berlaku untuk lisan atau tulisan. Ini bisa secara itu kalau yang sudah di screenshot bisa tertulis bisa. Nah, ini contohnya nih. Nih. Contoh selembar kertasnya. Jadi ada 2. Mengapa Bapak harus produk ini? Misalkan harganya murah, bahan bervariasi, terbukti udah artis udah pakai. Pemakaian itu lebih mudah, warna-warnanya terbaru. Kemudian silakan kan. Jadi dia sendiri biarkan dia memutuskan untuk membeli karena sedikit sekali untuk pilihan. Jadi Mbak itu menuliskan kelebihan sudah mencatat gitu. Apa sih alasan di PO sekarang itu Firdausah. Kan ada 9 perbedaan pakai juga buat. Nah, ini virus positif ya. Gara-gara dibisikin temannya dulu belilah itu mah ya. Suka ada bisik-bisikan karena terjadi. Misalkan Mbak udah menawarkan, ada 2 orang datang udah jadi aja. Suka ada gitu ya. Kerabatnya untuk datang sekadar memikir kendaraan di depan orang gitu ya. Kalau misalkan nggak sepi, ini bisa aja untuk mendampingi Mbak itu saya pernah melihat trik sepi. Tapi dia pakai parkirannya jadi seolah ramai gitu. Karena kenapa? Karena ada contohnya Mbak misalkan Mbak membeli, wah itu ramai banget, kenapa ya? Enggak, ketika Mbak membeli bakso gitu, oh itu mah sepi, jangan
beli warteg gitu ya. Apa ya kok dia rame? Wah kayaknya ada yang bagus deh, sering gitu kan. Jadi menciptakan orang rumusnya itu siapa nih yang sudah pernah ya? Iya pernah, Ihsanti pernah ya. Wah, kelas mbak semua ya. Masya. Kalau saat itu ada beberapa redis, misalkan beli satu berapa harga tadi yang pakai harga coret. Jadi kalau mbak beli berapa, jadi pakai paket banding juga gitu. Kemudian promo nih, gitu. Bisa dipraktekkan juga khususnya mbak-mbak yang punya toko. Oke, sedikit sampai jam 10 ya. Oke, untuk meta untuk selanjutnya ya. Salah satu cara untuk memasukkan menggunakan cerita yang bersifat multisensori sehingga seolah-olah dalam penjualan kita juga bisa membuat cerita-cerita yang secara tidak langsung. Dapat saya sudah menciptakan sebuah cerita yang sudah sering sangat kedua caranya ceritanya ya. Ya, klik panjang ya. Jadi Mbak silakan screenshot ya. Oke, silakan di screenshot biar gak kebanyakan ya. Oke, lanjut. Materinya tinggal 4 slide lagi. Setengah 11, setengah 10, Mbak. Oke, Arifah ya. Tuh, lanjut Mas, lanjut. Siap ya. Lanjut. Oke. Habiskan. Nanti PPT-nya di-share. Perlu nggak PPT saya ini di-share? Share. Perlu Mas. Oh, baru Mbak Ida 3 orang sama Mbak Supanti nih. Cuma share dong, Mas. Sama kayak di balik papan ya. Itu perlu. Waduh, di-share mau di-print kan nggak jelas. Slide lagi. Ini ada komponisi orang yang perlu didorong di fokusnya, terutama orang-orang dengan watak keras kan. Sebetulnya Mbak bisa berhasil di usia ini, tapi bisa Bapak bisa. Kita berat punya karir yang bagus kemarin. Oke, masih ada yang masuk. Oke, saya izin Mbak untuk screenshot. Nah, 3, 2, 1. Oke. Artinya membaca sampai di halaman ini. Teknik ini akan menarik perhatian pikiran sadar sehingga tanpa sengaja Anda menyetujui pemikiran saya. Kan setuju? Betul, bukankah seperti itu? Nah, jadi ini akan mengecokkan, misalkan dikasih contoh ya, kayak seperti ini. Mbak setuju nggak? Tampilannya itu lebih bulat. Coba deh kalau misalnya atas. Setuju kan Mas Bud kalau pakai itu biar kelihatan mengarahkan untuk setuju atau betul. Kita itu pasti selalu ingin sehat, kesehatan, kita akan nggak akan mempercayakan mengarahkan kata-kata hemat. Nah, belum. Nah, ya. Jadi malah kalau kita bisa membeli. Misalkan contohnya kalau baiknya Bapak ambil yang ini di penawaran yang lain. Kalau Bapak nggak bisa ambil ini kalau misalkan dia ada resepnya. Jadi memberikan produknya satu, kemudian dia rasa puas, saya yakin berikutnya memberikan, tapi sesuai nggak sih ketika dia itu sudah membeli produk, tentunya dia rebate kemarin saya itu beli Samara, sama mahal banget ya harganya ya, karena memang awam gitu. Tapi ada juga yang orang itu kualitasnya juga bagus, jadi situ juga bisa. Terus dari sekarang ya. Oke, Mbak, kita sesi foto dulu deh ya. Kita cek, saya pengen kita foto-foto dulu buat testimoni. Nah, Mas, kenapa sih? Nah, ya, kenapa sih Mas harus difoto? Nah, ini salah satu bentuk juga nih. Wah, Mbak, kalau di Al-Wajib itu ada pembinaannya juga ya, enak. Nah, ini Bapak bisa posting. Untuk menarik, kalau misalkan ada orang-orang yang mau belajar gitu ya. Nah, ini juga bisa dipraktekkan. Oke, set. Oke, kita foto dulu ya, Mbak semua. Kita ke layar pertama. Oke, saya minta tolong untuk diaktifkan sebentar, ibu-ibu. Wis, ada yang langsung dandan pakai kacamata, ada yang langsung bersihin muka, benerin kerudung ya. Ada yang lari-lari itu cari kerudung kayaknya. Yang merasa pasti senyum-senyum ya. Oke, silakan gaya terbaiknya ditampilkan. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, bentar saya ini dulu. Mas izin off ya, nggak apa-apa Mbak kalau memang mau izin off ya. Itu yang lari-lari udah ketemu belum kerudungnya? Masih ada yang lari-lari, kasihan saya. Astagfirullah, sabar Mbak, ini bukan ujian ya. Oke, layar pertama sudah, kita lanjut ke layar kedua. Oke.
Nggak ada suaranya, Mas. Gak ada suaranya Mas Budi. Mas Budi, nggak ada suaranya. Mas Budi, nggak ada suaranya. Bicara sendiri, Mas Budi, nggak ada suaranya. Sinyal kali, Mbak. Mas Budi, nggak ada suaranya. Mas Budi, nggak ada suaranya.